Selamat sore Youth of Alvari. Sore hari ini kita bersama-sama menaikkan syukur kita, pujian kita bagi Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, karena Dialah Allah sumber kuat kita semua. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dialah Allah sumber kuat kita. Kita terus memuji, memuliakan namanya. God is the strength of my heart. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh syukur dan sukacita. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 selamanya. Mari kita lebih lagi memuji Dia dengan syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang menjadi manusia, yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku,
tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya pujian kita naikkan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih karena Engkau sangat teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Bukti nyata kasih-Mu Bapa, kami bisa ada di tempat ini Bapa untuk mendengarkan bersama-sama firman-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kiranya Engkau membimbing kami semua Bapa, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami Bapa di surga. Dan Bapa, kiranya Engkau selalu membimbing kami Bapa, sehingga kami bisa mengerti dengan benar apa yang ingin Kau sampaikan dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau mengurapi hamba Bapa di surga sehingga hamba bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan April ini kita akan merayakan yang namanya Paskah. Paskah ini berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dari kematian. Nah, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kita mengerti betul nggak apa yang namanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Dan apa efek kematian Yesus Kristus bagi kita anak-anak Tuhan sekarang ini? Karena mungkin pertanyaan ini kita lontarkan. Mungkin kita bertanya kepada pendeta kita, mungkin kita bertanya kepada ketua youth, atau mungkin kita bertanya kepada siapapun tentang kematian kebangkitan Tuhan. Dan apakah kita pernah merenungkan hal ini lebih dalam lagi? Atau mengapa Yesus harus mati dan bangkit? Nah, ini yang menjadi problema di dalam kekristenan, khususnya di anak-anak muda. Ketidakmengertian kita tentang Yesus Kristus mati dan bangkit akan membuat kita salah jalan, dan akan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti betul yang namanya kematian kebangkitan. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Di sini akan menjelaskan dengan detail kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama di dalam ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Poin pertama yang harus kita mengerti betul mengapa Yesus Kristus mati adalah kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa. Yesus Kristus datang ke dunia mengambil rupa manusia sehingga dia menjadi manusia hanya satu tujuannya, untuk mengalahkan maut, yaitu kuasa dosa. Fakta yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dosa itu pun berlaku sampai sekarang. Dan bahkan dosa itu mendatangkan maut bagi setiap manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang, Tuhan berinisiatif untuk mati di kayu salib. Tujuannya adalah mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa maut. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mendapatkan yang namanya pemulihan dari Tuhan. Ini yang Ibrani pasal 2 ayat 14 jelaskan di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kita semua, untuk kita semua.
Tuhan mau supaya anak-anaknya terbebas dari yang namanya belenggu dosa. Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan masih terikat di dalam dosa. Tuhan mau supaya kita terbebas dari yang namanya belenggu dosa. Dan kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kematian Yesus Kristus membawa pembebasan bagi manusia. Seperti yang ayat 15 bilang, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi dengan kata lain, dari hamba dosa menjadi orang merdeka. Dari kita yang terikat dengan dosa, terbebas dari dosa. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Hubungan yang dulunya sudah rusak, hubungan yang dulunya manusia dengan Tuhan sudah rusak karena manusia jatuh dalam dosa, dipulihkan kembali. Allah berinisiatif untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan yang telah rusak. Dengan kata lain, Allah mau memperdamaikan kita, anak-anak Tuhan, dengan Dia. Dia berinisiatif. Dan saya cuma bilang sama teman-teman di tempat ini, apakah kematian Kristus cuma sampai di situ saja? Atau yang menjadi pertanyaan, apakah hanya sampai pada kematiannya? Nah, dan fakta yang harus kita ketahui adalah jawabannya tidak. Ketika Kristus mati, Kristus bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Dan ada beberapa fakta-fakta yang harus kita ketahui bersama di dalam kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Ini memiliki beberapa makna. Makna pertama adalah Yesus Kristus menyediakan rumah untuk orang yang percaya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Hal ini yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki tujuan dan maksud ketika Dia mati dan bangkit di kayu salib. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Teman-teman perhatikan bahwa ketika Tuhan mati dan Tuhan bangkit, Dia naik ke surga, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan tempat bagi kita anak-anak Tuhan. Memberikan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu surga. Tuhan tidak mati dengan sia-sia dan Tuhan tidak bangkit dengan sia-sia. Karena Tuhan punya tujuan dan maksud, yaitu untuk kemuliaan Dia dan untuk kita juga. Dan fakta kedua yang kita temui adalah mengapa Kristus bangkit dan naik ke surga adalah Tuhan menjanjikan penolong bagi setiap orang percaya. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia dan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, inilah tujuan Tuhan juga ketika Dia bangkit dari kematian, yaitu Tuhan memberikan penolong lain. Penolong lain ini berbicara mengenai Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, membimbing kita, menolong kita, menjadi penolong, dan banyak hal. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus juga mengingatkan kita.
Jadi sangat besar dan sangat mulia tujuan Tuhan ketika dia mati dan bangkit. Tetapi hal yang menjadi alasan dan dasar Yesus Kristus melakukan semua ini adalah kasih. Kasih tidak bisa terlepas dari namanya pengorbanan. Ketika Tuhan datang ke dunia, datang sebagai mengambil rupa manusia sehingga dia menjadi manusia dan bahkan mati dan bangkit dari kematian dan bahkan naik, karena alasannya dia sangat mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang namanya kasih yang rela berkorban. Dan berbicara mengenai yang rela berkorban, artinya Yesus tidak pernah melihat kesalahan kita. Kesalahan kita entah di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan, Tuhan tidak pernah melihat itu. Karena kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan dia rela berkorban bagi kita. Itu yang namanya kasih yang rela berkorban. Dan Yesus mati di kayu salib. Teman-teman perhatikan, dia itu manusia. Dia sebagai manusia sakit enggak? Sakit ketika dia dipaku, ketika dia dirajam. Semuanya itu sakit. Tetapi karena dia sangat mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan, dia sangat mengasihi manusia, dia rela menanggung semuanya itu. Dia rela, dia disiksa, dia rela, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk mati dan bangkit buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan minta dalam kehidupan kita apa? Ketika kita mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan ketika dia mati di kayu salib dan bangkit dan bahkan dia naik ke surga. Tuhan minta kepada kita sebagai anak-anak Tuhan setidaknya ada 3 prinsip. Yang pertama adalah faithfulness. Faithfulness ini berbicara mengenai kesetiaan. Apakah kita akan tetap setia walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi? Apakah kita akan tetap setia walaupun kita sedang di dalam pergumulan? Apakah kita tetap setia walaupun kita sedang merasa sakit? Khususnya sakit hati, Tuhan cuma bilang kepada kita, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan setia sama Tuhan. Karena kalau kita mau lihat pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya gak sebanding dengan apa yang kita buat kepada Tuhan. Kalau kita mau pikir-pikir, gak sebanding. Karena kenapa? Tuhan mati dan bangkit. Dan gitu juga kita mendapatkan karya keselamatan daripada dia. Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia. Setia melayani Tuhan. Setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami tantangan, Tuhan mau kita harus setia. Ini yang Tuhan mau. Karena kesetiaan kita itu kepada Tuhan akan menentukan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Dan bahkan kesetiaan kita sama Tuhan menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan gak mau banyak dalam kehidupan kita. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita, sebagai manusia cuma setia. Gak ada yang lain lagi. Tuhan mau kita setia sama Tuhan. Selalu setia, bahkan setia sampai mati. Sama seperti Paulus bilang, dia berlari-lari, berlomba-lomba untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dengan kata lain apa? Seluruh hidup Paulus dia berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Sama dengan kita, ketika kita tahu Tuhan sangat besar, Tuhan sudah berkorban bagi kita, sudah seharusnya kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Hal kedua, kita harus memiliki sikap yang namanya available. Available ini berbicara mengenai kesediaan kita untuk setia melayani Tuhan. Tuhan mau juga dalam kehidupan kita harus betul-betul melayani Dia. Melayani ini banyak aspek, baik di dalam singers, pemain musik, WL, pengkhotbah, semua aspek dalam kehidupan kita harus serahkan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Jangan pernah ada sedetik pun di dalam kehidupan kita untuk tidak kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini berbicara mengenai sikap hidup kita setiap hari. Setiap hari 24 jam dalam kehidupan kita harus melayani Tuhan. Ketika kita bijak memakai waktu kita, itu bisa dikatakan melayani Tuhan. Available, kesediaan kita untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita memakai waktu yang Tuhan berikan dengan melakukan dosa, apakah itu yang disebut dengan melayani Tuhan?
Saya yakin itu bukan melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena kita memakai kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita melayani Tuhan juga. Ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan mau kita harus selalu melayani Tuhan. Gak ada cara lain lagi, kita harus selalu melayani Tuhan. Dan yang ketiga, yang namanya teachable. Teachable ini harus mempunyai sikap yang mau diajar. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan gak mau menerima masukan dari orang lain, gak mau menerima firman Tuhan. Padahal kita harusnya mempunyai sikap yang namanya teachable. Kita harus rela untuk merendahkan hati ketika ada orang memberikan masukan kepada kita. Kita harus rela menerima ketika Roh Kudus menegur kita. Karena kenapa? Itu semua untuk kebaikan kita. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai prinsip-prinsip ini. Tuhan gak mau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki prinsip yang namanya, teman-teman tahu bunglon? Bunglon itu adalah hewan yang ketika merasa terancam, kalau dia berada di daun warna hijau, dia jadi hijau. Kalau dia berada di daun warna coklat, dia ikut jadi coklat. Prinsip yang bisa kita ambil adalah Tuhan tidak mau kita sama seperti bunglon. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita harus selalu melayani Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan, dan Tuhan mau kita harus mempunyai hati yang selalu ingin diajar. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan adalah ini. Kita harus selalu mengingat bahwa pengorbanan yang Tuhan berikan itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Di mana dia rela disiksa, di mana dia rela mati dan bangkit untuk kita. Terus apakah balasan kita kepada Tuhan? Apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita? Cuman sekedar melayani Tuhan, cuman sekedar setia. Tuhan mau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan harus betul-betul full menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Karena itulah tuntutan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita ketua pemuda, memberikan kepada kita pendeta, memberikan kepada kita orang tua. Semuanya itu ada maksud, yaitu untuk memuliakan Dia. Dengan cara kita mau diajar, dengan cara melalui itu kita bisa setia sama Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan berlanjut-lanjut jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau kita sebagai anak Tuhan untuk selalu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui bersama adalah Tuhan sangat mengasihi kita melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Tuhan sangat menyayangi kita melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Tuhan sangat peduli kepada kita melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita sebagai manusia harus dihukum, tetapi Tuhan rela menanggung hukuman itu, mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sadar bahwa segala sesuatu yang Dia berikan di dalam kehidupan kita ini, kita harus gunakan untuk kemuliaan Dia. Tuhan mau supaya kita harus selalu sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu hidup taat dan setia kepadanya. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh untuk tidak melayani Dia, tidak boleh untuk tidak setia kepada Dia, karena Tuhan mau kita setia melayani Dia, dan Tuhan mau kita harus siap diajar, dan Tuhan mau hidup kita sepenuhnya melayani Dia untuk kemuliaan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Bapa, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah semua yang kami dengar ini Bapa tidak lalu dengan sia-sia Bapa. Melainkan Bapa kami bisa selalu
praktikkan Bapa dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Yesus selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo Yok Apapari, terima kasih sudah mengikuti Yok Online Service hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali di Yok Online Service minggu depan. God bless and stay safe.